Salam sukses. Selamat datang kembali di channel Barito Wallet. Di video ini saya akan membahas beberapa faktor penting kenapa populasi wallet di RBW kita tidak bertambah atau stagnan. Ada beberapa petani wallet yang merasa pertumbuhan atau populasi wallet dalam gedungnya tidak kunjung meningkat. Sudah berjalan beberapa tahun, tapi jumlah panen sarang walletnya masih sama saja dari tahun ke tahun. Jika sudah terjadi demikian, artinya ada masalah yang terjadi di dalam gedung wallet tanpa disadari. Poin pentingnya adalah anakan wallet yang berhasil menetas dan terbang dari gedung si pemilik, tidak kembali ke gedung asalnya. Akhirnya, perkembangan wallet tak kunjung meningkat. Wallet yang menginap dan membuat sarang serta mengeram adalah wallet berumur. Jika hal ini terus-menerus terjadi, maka pada titik tertentu, gedung akan sepi dan akhirnya kosong. Sebetulnya, jika semua kriteria memenuhi syarat dalam budidaya wallet, maka seharusnya perkembangan wallet tidak mengalami masalah. Itulah sebabnya, para petani wallet berpengalaman tidak pernah bermain-main soal kriteria suhu, desain tata ruang atau masalah hama dan predator. Jadi, hal seperti apa yang perlu dilakukan agar populasi wallet bertambah? Tapi sebelum kita lanjut, tolong silahkan like, subscribe dan silahkan berikan komentar agar channel Barito Wallet bisa berkembang. Oke, sekarang kita lanjut ke topik pembahasan. Pertama-tama yang harus kita perhatikan adalah desain standar dari tata ruang yang sudah terbukti. Desain tata ruang ini sebetulnya erat sekali kaitannya dengan kenyamanan burung wallet dalam sebuah gedung. Baik dalam hal gangguan hama predator, membangun sarang, mengeram dan menginap serta membentuk suatu koloni. Permudah wallet dalam menyusuri tiap jengkal ruangan dalam gedung wallet Anda agar tetap merasa aman. Jika terdapat sesuatu yang perlu dibenahi, maka lakukan secara bertahap. Misalnya, sekat ruangan perlu ditambah, maka lakukan penambahan sekat per 1 meter dalam 1 kali perubahan, 1 meter per minggu. Begitupun jika void, lubang terjun, ingin diperbesar untuk mempermudah wallet khususnya wallet mudah menyusuri tiap lantai. Lakukan perubahan per 1 papan, 20 cm, tiap minggunya sampai mencapai ukuran ideal menurut Anda. Apa saja faktor pendukung dari gedung wallet yang harus diperbaiki agar populasi wallet bertambah? Pertama yang akan kita bahas adalah hama gedung wallet. Anda harus memperhatikan hama yang membuat wallet tidak betah. Membuat wallet mudah takut untuk melanjutkan kehidupannya di gedung tempat mereka menetas. Lakukan pengontrolan gedung per 3 bulan. Untuk pengontrolan ini, lakukan di pagi sampai siang hari saja dan harap perhatikan cuaca sekitar. Jika cuaca mendung, apalagi sedang hujan, jangan sekali-kali masuk gedung. Jika musim ngeram, kurangi frekuensi pengontrolan dalam gedung. Alangkah baiknya dilakukan per 3 bulan saja. Lakukan penyemprotan hama secara rutin, jangan abaikan hal ini. Hal kedua adalah sirip sebagai wadah wallet untuk menginap, membuat sarang dan berkembang biak. Jika gedung wallet Anda mengalami penurunan populasi atau populasi wallet tidak kunjung meningkat, maka masalahnya bisa saja terdapat pada papan sirip ini. Seperti yang telah dibahas di atas, wallet mudah tidak kembali dalam cloningnya karena terdapat ketidaknyamanan dalam beberapa kondisi dalam gedung. Ketidaknyamanan ini bisa saja terjadi pada sirip gedung wallet, apakah berjamur atau mungkin susahnya wallet mudah mencengkram papan sirip. Jika Anda mendeteksi permasalahan seperti yang kami maksud, maka untuk mengatasi hal tersebut, lakukan penambahan properti pada sirip, bisa menggunakan besek, potongan styrofoam atau jenis material lainnya. Soal masalah jamur, harus segera diatasi. Selain itu, salah satu ketidaknyamanan wallet mudah mengenai sirip ini adalah kurangnya sekat sirip atau sirip kotak-kotak. Seperti yang Anda ketahui, wallet mudah pertama kali menginap dan membuat sarangnya cenderung lebih memilih daerah pojok atau sudut sirip karena lebih aman dari gangguan hama predator. Jika merasa permasalahan koloni wallet Anda tidak kunjung bertambah karena kurangnya sekat sirip, maka lakukan penambahan sekat sirip yang mudah dilepas seperti menggunakan media besek. Hal ketiga adalah menyediakan media penghasil serangga sebagai pakan wallet. Mengenai masalah ini, terdapat pertentangan di kalangan pembudidaya wallet. Satu pihak mengklaim, adanya pakan tambahan yang disediakan dalam gedung membuat perkembangan wallet lebih cepat. Bukti nyata terjadinya perbaikan perkembangan kloni wallet menurut yang sudah pernah mengaplikasikannya adalah meningkatnya jumlah produksi sarang. Sementara pihak lain yang mengklaim bahwa menyediakan pakan tambahan dalam gedung itu sia-sia. Menurutnya, karakter burung wallet adalah mencari makan di alam bebas. Di alam, wallet bebas bermanuver untuk mengejar dan melahap pakan yang berterbangan. Jika diaplikasikan dalam gedung, manuver wallet untuk menyantap makanannya terbatas. Bukti bahwa wallet tidak membutuhkan makanan dalam gedung adalah rutinitas wallet yang setiap harinya pergi meninggalkan gedung untuk mencari makan dan kembali sore hari menjelang gelap.
Selain itu, banyak petani walet yang mengklaim tidak perlunya pakan tambahan dalam gedung ini karena belum pernah melihat video atau rekaman burung walet yang menyambar binatang yang bersumber dari media penghasil serangga tersebut. Jadi, tergantung Anda pemiliki RBW. Apakah Anda termasuk kontra atau pro dalam mengaplikasikan pakan tambahan walet dalam gedung? Hal keempat adalah Twitter. Jika gedung Anda sudah berumur, maka sebaiknya perhatikan Twitter yang digunakan, baik Twitter panggil maupun Twitter inap. Bisa saja Twitter yang digunakan sudah mengalami penurunan kualitas, sehingga suara yang dihasilkan tidak maksimal. Pengalaman salah seorang pembudidaya walet mengenai Twitter panggil ini pernah kami dengar. Suara yang diputar tidak mendapat respon yang baik seperti sebelumnya. Gonta-ganti suara panggil pun telah dilakukannya, namun hasilnya tetap nihil. Setelah mengganti Twitter panggilnya, burung walet kembali merespon padahal suara panggil yang digunakan tetap sama. Lakukan pergantian Twitter secara bertahap pada Twitter inap untuk melihat respon walet yang ada di dalam gedung. Kalau memang masalah terdapat di Twitter inap, maka pastinya terjadi perubahan positif. Demikian beberapa faktor dan cara mengatasi populasi gedung walet kita tidak bisa meningkat. Terima kasih, silahkan like, subscribe dan isi di kolom komentar masalah apa saja yang menjadi problem dan di gedung walet Anda. Mudah-mudahan di channel Barito Walet ini saya bisa membantu. Terima kasih dan salam sukses.